Dia penebusku, duka hati terhibur, tidak celah terlebur, maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti, dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti, seluruh alam bernyanyi bermadabaginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Pengaruh dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Pengaruh dunia. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa
Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang akan dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Maka aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara.
dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka. Suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang hendaknya terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dia, mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak mengenal dia.
Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" dan banyak lagi hujat dan ucapan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Mereka katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya suatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali ke Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku.
sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dari kesalahan-kesalahannya yang kamu tuduhkan kepadanya. Tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Apa kareba? Kareba melo. Ya. Sudah sarapan ke semua ini? Oh belum. Cuaca sangat mendukung, sangat baik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk begitu besar rahmat-Nya kepada kita, termasuk dalam perayaan membuka Pekan Suci yang kita mulai dengan Minggu Palma ini. Dan ada hal yang barangkali ya kita perlu pahami bersama, dan kita akan mengulang-ulang terus untuk mengingatkan kita arti daun palma ini. Moga-moga di tangan kita ada daun palma ya. Nanti daun-daun palma yang ada di tiang juga boleh dibawa pulang di rumah, ditaruh di rumah. Pertanyaannya, mengapa daun palma dibawa pulang ke rumah? Atau pertanyaan mungkin itu agak susah dijawab ya. Pertanyaan paling gampang, di mana daun palma ditaruh kalau kita bawa pulang ke rumah? Di mana? Salib. Di mana lagi? Ruang doa. Di mana lagi? Sawah. Ada yang bawa ke sawah? Ke kebun ada? Kalau di kebun ada pondok, tidak apa-apa toh. Nah, atau mungkin juga kita bertanya, mengapa daun palma? Kenapa bukan daun durian dengan buahnya? Dibawa daun durian, dibawa buahnya. Mengapa bukan daun pisang? Enak dipakai mak payung kalau panas atau hujan. Mengapa bukan daun rambutan dengan buahnya sekalian? Sambil jalan sambil dimakan buahnya. Kan lebih enak tak? Mengapa daun palma? Nah, tradisi iman kita harus tahu bahwa tradisi iman kita itu berasal dari tentu kitab suci. Ya, sumber iman kita itu tentu kitab suci. Lalu kemudian itulah yang kedua ajaran gereja, dan yang ketiga adalah tradisi atau kebiasaan. Tradisi atau kebiasaan. Dan Minggu Palma ini ada dalam kitab suci,
Kita sudah dengarkan tadi dalam bacaan Injil sebelum perarakan, lalu kemudian diajarkan oleh gereja dan dihayati sejak dari zaman para rasul. Dari dulu sejak gereja ada, para rasul. Ingat ya, Santo Petrus pelindung paroki kita itu adalah paus pertama. Nah, kalau ditanya sejak kapan itu gereja Katolik ada? Jawabannya jelas, sejak para rasul. Ya, hanya pada waktu itu belum disebut sebagai Katolik. Tahu artinya Katolik? Katolik artinya universal. Bahasa Ibraninya am, gereja yang am. Itu sama dengan gereja yang umum, gereja yang universal, gereja Katolik. Bagi sanak saudara yang menderita karena bencana alam, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan karena bencana alam. Semoga dengan rela mereka mempersatukan kesulitannya dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, ya Bapa yang Maha Murah, anugerahkanlah kami semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memangku salib kami sehari-hari, terutama dalam memelihara dan melestarikan lingkungan di sekitar kami, dengan peduli dan mencintai lingkungan dan alam yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Universal atas ajakan Bapak Suci, Bapak Paus, dan juga berdoa bagi perdamaian dunia, dan juga berdoa bagi mereka yang sakit dan yang menderita. Tak lupa kita persembahkan para pemimpin bangsa kita, para pemerintahan, supaya boleh memimpin rakyat dengan bijaksana, sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang penuh kerendahan hati dan kebijaksanaan. Mari juga kita berdoa bagi paroki kita, dan secara khusus kita persembahkan niat-niat kita, harapan kita untuk pekan suci ini. Allah Bapa kami, dengan cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putera dan puteri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa kami yang diilhami oleh Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. bagian roti Dan segala yang kami punya
Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum